Perkenalkan, nama saya Sonia. Saya di kelas A Palembang. Di sini saya akan memaparkan tentang learning journal saya atau jurnal pembelajaran saya mengenai mata kuliah keuangan publik yang di pertemuan pertama itu membahas tentang materi pengelolaan keuangan publik dan ruang lingkup keuangan publik. Jadi apa sih ruang lingkup keuangan publik dan pengelolaan keuangan publik itu? Materi pertama ini saya cukup memahami tentang pengelolaan keuangan publik itu apa, ruang lingkup keuangan publik itu apa. Jadi pengelolaan keuangan publik itu menurut Mas Gref, keuangan negara tidak hanya berhubungan dengan uang masuk sebagai penerimaan negara dan uang keluar sebagai belanja negara. Keuangan negara juga berhubungan dengan fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi termasuk pertumbuhan ekonomi dan dampak terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengelolaan keuangan publik ini terdapat tujuan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu ada mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pendapatan dan pengelolaan belanja negara, dapat mempengaruhi bekerjanya mekanisme harga pasar versus belanja pemerintah untuk membeli barang dan jasa dari masyarakat, akan mendorong ekonomi masyarakat dan kemudian akan menambah daya beli di masyarakat. Yang kedua itu tujuannya menjaga stabilitas ekonomi, yang dimana APBN dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengatasi inflasi dan deflasi serta untuk memelihara stabilisasi ekonomi. Yang ketiga itu ada tujuannya itu merelokasi sumber-sumber ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang terbatas secara optimal. Yang keempat itu ada tujuannya itu mendorong retribusi pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan antar golongan masyarakat kaya dan golongan masyarakat miskin. Dan saya juga memahami mengenai ruang lingkup keuangan publik, yaitu ada 3 bidang pengelolaan keuangan publik. Yang pertama itu ada pengelolaan moneter. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menggerakkan penggunaan uang dan kredit sedemikian rupa sehingga nilai rupiah bisa dijaga kestabilannya, dan menyediakan kredit dengan suku bunga yang rendah untuk mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Yang kedua itu ada bidang pengelolaan pajak atau fiskal, yaitu segala kegiatan yang mencakup tentang penerimaan dan pengeluaran uang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu ada bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yang dimana pelakunya adalah BUMN, dikelola dengan cara yang berbeda secara langsung maupun tidak langsung.